Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Tentunya akan saya bahas PP di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Kelihatan market sudah positif dan PP menjadi andalan kita semua. Demand-demand di bawah sangat menumpuk, sangat kuat sekali. Ketika turun sedikit langsung diserok Mbah Katram ya. Nggak bisa turun lagi. Mudah-mudahan terjadi mirip tahun 2021. Sekarang menjelang lebaran, market makin positif, pelan-pelan merangkak naik dan nanti ngebom setelah lebaran di akhir bulan Maret ini sampai April. Mudah-mudahan kita cuan bersama dengan kesabaran. Rezeki tidak akan kemana kalau hak kita dan yang namanya jodoh rezeki mati, haknya yang di atas. Maka kita harus bersabar, kita nggak boleh belekutakan. Yang penting harga-harga di bawah saat ini kita harus masuk tembak sebanyak-banyaknya, jangan seteres ya, jangan seteres. Itu yang penting. Masalah lebaran, masih ada lebaran lagi, uang sedikit lebaran cukup, uang banyak juga kurang. Biasa aja, santai aja. Masalah lebaran bisa nebeng di mertua, nebeng di orang tua, nebeng aja dulu gak apa-apa. Ya biar kita kelihatan ngemis-ngemis tapi aset kripto kita banyak. Nanti ketika meledak kalian langsung jadi jutawir kan. Tetap Dior, riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, hanya memberikan tutorial sebatas yang saya bisa. Kalian harus riset lagi karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan ataupun memble ya. Langsung kita lihat di PP. PP masih aman, kondusif, terkendali. Yang mana masih di 48 rankingnya, nggak terlempar dari top CMC papan atas. Ini koin yang bergengsi, yang akan dilirik institusi setelah nanti undang-undang aset terjadi tanggal 3 April ya di ACC. Maka institusi itu bukan orang bego, bukan orang goblok. Uang besar yang akan dia gelontorkan ke market jelas akan milih meme coin yang dengan fundament yang terbaik. Karena dia dengan prabayar, riset prabayar yang mahal, nggak ngawak, nggak ngasal. Kita ikuti yang lagi rame, yang lagi hip, komunitasnya kuat, yang kapitalisasi besar, ini ada di PP. Apakah ada meme coin kapitalisasi kecil, nggak terkenal, nggak ada investor, nggak ada holder terbang tinggi? Kagak ada. Yang ada newsroom. Ya, kapitalisasi masih mendekati 25 triliun, 24 triliun. Saya rasa nggak perlu kita ragu lagi. Masalah lebaran gampang lah ya. Perhatikan pasar terhadap kripto seringkali ya dalam pergerakan, dalam gelombang. Ketika sebuah token mulai menjadi tren, visibilitasnya menyebar dengan cepat di seluruh komunitas perdagangan, plafon, media sosial, dan dashboard analitik. Lonjakan perhatian ini saja dapat menarik likuiditas tambahan. Apalagi token seperti PP telah menunjukkan betapa cepatnya sentimen dapat memperkuat momentum. Begitu sebuah narasi mendapatkan daya tarik, maka ngebom. Pada tahap demi tahap pasar memasuki fase yang berbeda. Sekarang masih dalam akumulasi, konsolidasi. Nggak mungkin juga selamanya akan konsolidasi ataupun akumulasi. Saya yakin nanti ekspansi pasar yang sehat seringkali mencakup periode konsolidasi di mana harga stabil sebelum kenaikan selanjutnya yang lebih besar ya. Kita harus semangat dan semangat. Kalau kita lihat di TKO, harganya juga masih oke, tambah ngaceng, tambah naik, dan hijau, buy. Semua buy. Hanya alot sekali untuk turun ya. Ini sudah tanggal 15, 3 hari lagi, kemudian pangkas suku bunga, ya ngebom semua. Ini bisa dikatakan lagi sideways. Kalau lagi sideways begini, trader kelas dunia papan atas pun hanya nongkrong, ngerokok, ngopi, kan dia nggak puasa. Ngeliatin doang, mau masuk ngapain, kondisi nggak ada volume. Ini adalah naik turun permainan market maker, bandar saja yang bermain. Di TA-nya kemarin Bollinger Band juga ngerucut, ngincup sekali, artinya lagi nggak ada volume. Ya, semua lagi akan jualan untuk lebaran.
Aduh, piye, masih sehat, masih kuat. Ah, piye. Kalau lebaran gimana Mas Bro? Rujuk ah. Ngapain? Rujuk mulu ini. Nanti begitu manteng dateng ketemuan buang muka piye. Wah, ya udah cari lagi. Saya itu slow aja, santai aja. Mas Bro itu enggak apa namanya kalau ditinggalin itu enggak kehilangan banget lah, biasa aja. Ya, malah seneng saya sih. Kok seneng Mas Bro dapat yang lain yang berbeda rasa. Iya dong ah, masak makan sayur asem mulu juga bosen toh. Pingin sayur lodeh, pingin sayur tahu kan begitu. Ah, jangan sok kalian, sama saya rasa manusia kok namanya laki-laki itu kan kucing garong gitu ya. Mana mungkin cukup satu perempuan. Kalau sudah ngaceng pasti tembak yang lain. Wah kacau Mas Bro. Baru bangun tidur dah pikiran belum loading jadinya pikirannya ngaceng-ngaceng mulu. Ya ngaceng itu market ya. Ini saya yang ingat betul tuh ditelepon sama keluarga, sudah keluarga besar, orangnya eksekutif semua lagi kumpul kedua belah keluarga. Ya keluarga besar kumpul ngepel saya katanya, Mas Bro kurang ajar bikin satu rumah ketawa semua. Ngapain memang saya nyetel Mas Bro awalnya baik-baik, video ditonton banyak orang, tahu-tahu Mas Bro ngomong ngaceng-ngaceng. Mereka ketawa. Ini yang ngaceng candle kok, ya candle kok, bukan apa-apa candlestick ya, bukan yang ngaceng yang lain. Kacau bukan yang berbulu itu. Mantap ya. Ah, yang penting di sini tuh selalu happy, bahagia, ngapain susah-susah. Kita juga nunggu BTCD-nya. Semua nunggu BTCD. Ini kan ALT coin, all season coin incoming. Sebentar lagi ngejrot ke bawah. Ini kalau diprediksi sampai 48 ini gila. Ini di area merah ini. Ini arahnya kan udah naik ke atas ini, yang ke atas ini disebut ini pattern bendera zengat yang akhirnya akan turun ke bawah. Ini trendline-nya sudah, ini jebol di trendline ini, udah di bawah resisten. Ini akan menuju ke sini nih, ya akan menuju ke bawah tuh, 4 ini. Udah jelas banget ini. Ini garis trendline-nya bawah ini. Ini di 48 ya. Wah, kalau 48 gila, bisa kaya raya kalian, cuan pokoknya, cekakak cekikik, lebaran piye lebaran. Motong motong kebunnya ya nantilah, motong kupat dulu. Ya kalau Mas Bro motong motong raja. Iki piye ah pokoknya piye bae ya. Semalam udah digoyang aku. Goyang dompet ya. Nah ngapain malam-malam daripada sepi ya kita nyanyi-nyanyi aja ya. Nah kita keluar sudah, makan-makan sudah, di rumah ngapain ya tidurnya siang. Mungkin itu aja lah ya, nanti belum panas ini otak juga, belum menemukan berita-berita yang bagus-bagus, tapi saya rasa market akan dibawa arah ke atas nih, nggak kemana-mana ya, cari yang bagus-bagus koin ya, jangan ngasal ya, jangan asal-asalan. Saya kalau ngasih tahu koin kemarin juga CMC ini tuh nendang banget ya, 6% tuh lumayan tuh. Mulai hijau, hiper liquid. Wah gila, mantap. Kemarin udah saya sebutkan hiper liquid loh, tiap hari loh. Kurang ngopo sih Mas Bro? Wah kalian dibikin cuan terus kok. Ngaco ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos. Ah, satu lagi. Nil protokol selalu saya sebutkan, ngaceng toh. Aduh, piye.